Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kami semua, sehingga hari ini kami Tuhan boleh belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk berharap dan membuka hati kami untuk firman, dan mengeluarkan kata-kata kami permohonan kepada Tuhan. Karena selama kami ada di dunia, banyak persoalan masalah yang kami hadapi, tetapi kami ingin Tuhan supaya masalah yang kami hadapi ini supaya diubah oleh Tuhan, supaya dunia melihat bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kami, dan bahwa Engkaulah penolong kepada setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jadi saudara, kalau kita melihat orang-orang yang memang punya masalah persoalan sakit penyakit, yaitu kerap kali kita pergi berobat bukan salah, namun itulah jalannya, harus berobat. Tetapi yang perlu juga harus kita pelajarin, selain kita berobat, kita harus berharap kepada Tuhan. Nah, berharap kepada Tuhan, kita mohon doa gitu, supaya Tuhan mengampuni dosa kita. Mungkin sakit kita itu karena kesalahan kita. Mungkin sakit kita itu karena kita salah makan, salah hidup, salah bertingkah laku, dan sebagainya. Tetapi yang pasti, mungkinkah kita juga bisa bersalah terhadap sesama kita atau kepada Tuhan? Oleh sebab itu kita perlu minta ampun kepada Tuhan. Salah atau tidak salah, kita menyikapinya dengan bijaksana, bahwa kita perlu minta ampun kepada Tuhan. Dan tentunya kita harus mengampuni orang terlebih dahulu. Jikalau kita minta ampun tidak mengampuni, itu membuat banyak penyakit. Kalau seseorang menyimpan dendam, sakit hati, itu membuat banyak penyakit. Sebab itu kita harus mengampuni orang lain, supaya saudara kita ini benar-benar bisa dipulihkan, disembuhkan. Terutama kalau kita melihat bahwa di dalam waktu kita sakit pun, kalau kita berharap dan kita yakin, nomor satu saudara, dikatakan firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi bagaimanapun juga hati kita jangan sampai terlalu sedih karena sakit penyakit. Hati kita jangan karena sedih karena hinaan atau fitnaan atau masalah yang kita hadapi. Tetapi kita harus mengucap syukur. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa setiap orang di dunia ini, saudara, perlu mengucap syukur dalam segala hal. Artinya, apapun yang kita hadapin, kita belajar mengucap syukur. Kalau Tuhan izinkan masalah itu terjadi di dalam hidup kita, pasti Dia sudah siapkan jalan keluarnya. Pasti disiapkan jalan keluarnya. Seperti ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan izinkan, bukan berarti memang diharuskan, bukan. Tuhan izinkan, padahal Tuhan tidak mau mereka jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan izinkan terjadi. Karena Tuhan tahu jalan keluarnya, bahwa Dia sendiri akan turun ke dunia untuk menebus dosa itu, untuk mengembalikan mereka kembali kepada Firdaus itu. Demikian kalau kita punya masalah, jangan putus asa dahulu, jangan mengambil keputusan. Tapi kita harus yakin bahwa Tuhan pasti akan buka jalan kalau kita berharap kepada Dia. Kita kembali lagi mengenai kalau bagaimana hati yang gembira. Dikatakan Amsal 17 ayat 22 dan 23. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi hati yang gembira adalah obat manjur. Selain kita makan obat, kita harus punya hati yang gembira. Gembira bukan karena saudara kita paksakan, tapi gembira karena Tuhan, Roh Kudus itu menghibur kita. Roh itu membuat hati kita bersuka cita. Roh itu membuat kita mengucap syukur karena ada pengharapan. Dan yakinlah itu pekerjaan yang memang Roh Kudus turun ke dunia untuk menghibur, bukan menghibur, menolong kita, membimbing kita supaya kita keluar sebagai pemenang. Terus dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sebab itu jangan sekali-kali semangat kita itu menjadi patah. Jangan lagi semangat kita itu hilang. Jangan semangat kita saudara itu lenyap, tetapi tetaplah semangat. Kenapa kita semangat? Karena kita yakin bahwa Roh Allah ada dalam diri kita. Mengapa kita tetap semangat? Kita yakin bahwa pengharapan itu ada. Mengapa kita semangat? Karena firman Allah itu yang menjanjikannya bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Dan Allah setia ketika kita dicobai.
Dia akan memberikan jalan keluar. Bahkan Tuhan sendiri menawarkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari saudara, bahkan kalau kita melihat ratap kita dirubah menjadi sukacita. Sebab itu hari ini apapun yang kita hadapin, sulit apapun, yakinlah saudara, segala sesuatu di dunia ada waktunya. Kalau kita melihat bagaimana pedihnya hati Yakub, karena dia ketika mendapatkan hak kesulungan, dia harus meninggalkan ayah ibunya. Dia sudah meninggalkan hartanya. Tetapi karena janji Tuhan, ketika dia sendiri di kota Luz atau di Betel, kemudian Tuhan berkata kepada dia bahwa Tuhan akan membawa dia kembali. Tuhan akan memberkati dia. Dan disitulah kemudian Yakub mengetahui bahwa Allah menyertai dia. Itulah kenapa Allah menyertai. Karena Yakub mengutamakan yang namanya hak kesulungan. Demikian kalau kita mengutamakan firman Tuhan, pasti saudara di tengah kesulitan Tuhan akan menghibur. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Dan dia tetap menyertai kita selama firman itu ada dalam kehidupan kita. Mari saudara hari-hari seperti ini, jangan hidup kita ditimpa dengan hal-hal berita-berita yang menduka citakan. Ada masalah, mungkin ada omongan orang lain. Baca firman Allah, baca firman Allah, baca firman Allah. Saya yakin di situ timbul kekuatan, timbul pengharapan. Dunia memberikan berita, orang-orang sekitar kita melemahkan kita, tetapi firman Allah menguatkan kita. Contoh-contoh begitu banyak. Bagaimana bangsa Israel lemah ketika melihat Goliat, tetapi Daud yang sering bergaul dengan Tuhan, ketika dia melihat Goliat, dia melihat satu kesempatan, dan dia melihat peluang, dan dia melihat bahwa Goliat itu bukan apa-apa, tapi nama Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan mengubah hidup kami, memberi kekuatan, biar sakit penyakit kami disembuhkan, biar masalah-masalah kami Tuhan boleh kembali Tuhan diubah oleh Tuhan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Jikalau saudara punya pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, keluarga, karir, jodoh, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jikalau engkau punya sakit penyakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Percayalah, dalam nama Yesus ada kuasa yang heran, kuasa yang ajaib, yang menyembuhkan, memulihkan. Sehingga bangunlah imanmu dan terima dengan imanmu untuk menjadi sembuh. Karena firman Tuhan berkata, imanmu telah menyembuhkan dan menyelamatkan engkau. Demikian kau yang punya pergumulan, hari ini terima dengan iman, yaitu jalan keluar, pemulihan, kekuatan, hikmat, berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus, jadilah pulih. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.